Halo semuanya, saya Wina dari kelas 12A dan Halo, perkenalkan saya Saun dengan nomor absen 28. akan mempresentasikan apa itu revolusi hijau. Jadi, revolusi hijau adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan program perubahan teknologi budidaya pertanian yang terjadi dari tahun 1950 sampai dengan 1980-an di negara-negara yang sedang berkembang, terutama di Amerika Latin dan Asia. Untuk Asia sendiri dengan beberapa contohnya terdapat Vietnam, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Oke, kalau begitu, jika kita sederhanakan, maka revolusi hijau pada intinya ada sebuah usaha yang digunakan untuk meningkatkan produksi pangan di sebuah negara dengan cara mengembangkan teknologi pertanian yang pada awalnya masih berbentuk tradisional menjadi modern. Untuk latar belakang revolusi hijau, saya akan menjelaskan. Ini ada seorang biologiawan yang bernama Norman Borlaug. Dia itu pernah mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1970 untuk konsep revolusi hijau. Dia juga pernah mendapatkan julukan sebagai Bapak Revolusi Hijau, lalu juru bicara pertanian terbesar, dan orang yang menyelamatkan miliaran nyawa. Kata Thomas Robert Malthus, revolusi hijau itu ada karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, tapi produksi pangan itu tidak meningkat. Nah, konsep pertama revolusi hijau itu karena adanya lembaga-lembaga yang melakukan penelitian di beberapa negara terbesar, misalnya Meksiko dan Filipina. Pada tahun 1944, ada penelitian benih jagung yang didukung sama lembaga Rockefeller Foundation. Nah, penelitian ini berhasil menemukan varietas baru tentang benih jagung dan hasilnya ini ternyata di atas rata-rata dari varietas lokal yang Meksiko. Lalu pada tahun 1962 di Filipina itu lembaga Rockefeller Foundation dan juga Ford Foundation itu mendirikan badan penelitian yang namanya International Rice Research Institute. Lahirnya konsep revolusi hijau dilatar belakangi oleh berbagai macam kondisi global yang pada masa tersebut membutuhkan perkembangan atau perubahan di bidang teknologi pertanian. Dengan beberapa di antaranya adalah: yang pertama, hancurnya lahan pertanian yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama serta Perang Dunia Kedua. Lalu, alasan yang kedua adalah banyaknya lahan kosong yang pada masa tersebut masih belum dimanfaatkan. Yang ketiga adalah upaya peningkatan produksi pangan untuk menyetarakan atau menyamakan dengan kenaikannya populasi manusia pada masa tersebut. Dan yang keempat adalah masalah kemiskinan sebagai sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan. Mengapa? Hal tersebut sudah dicantumkan sebelumnya pada Essay on the Principles of Population yang dituliskan oleh Thomas Robert Malthus. Sejak pelaksanaan Pelita pertama tahun 1969 di Indonesia, revolusi hijau di Indonesia itu fokus dan diterapkan pada peningkatan hasil pertanian di Indonesia. Pelaksanaannya itu ada 4 program, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi. Intensifikasi pertanian itu diterapkan dalam panca usaha tani yang melakukan pemilihan bibit unggul, lalu ada pengaturan irigasi, ada pemupukan, terus ada juga pengolahan tanah, dan yang terakhir adalah pembasmian hama. Lalu ada di Ekstensifikasi. pertanian ini Ekstensifikasi. pertanian itu tuh langkah untuk memperluas area pertanian yang belum pernah dimanfaatkan. Misalnya memanfaatkan area hutan yang belum menjadi area pertanian. Yang ketiga adalah diversifikasi pertanian, yaitu upaya untuk mengalokasikan sumber daya pertanian ke bidang lainnya yang dapat menguntungkan perekonomian atau bidang lainnya. Dengan beberapa di antaranya adalah menanamkan 2 atau lebih
jenis tanaman ke dalam satu bidang pertanian atau menempatkan dua atau lebih jenis hewan ke dalam satu kandang. Nah, yang terakhir adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara memperbaharui segala hal yang terkait dengan pertanian tersebut. Misalnya adalah mengubah sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dari revolusi hijau. Yang pertama itu ada peningkatan produksi pangan karbohidrat, dan yang kedua ada pencapaian pemenuhan kebutuhan ketersediaan bahan pangan di daerah yang sebelumnya selalu kekurangan bahan pangan. Tentu dengan adanya dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Untuk revolusi hijau sendiri, dampak negatifnya adalah yang pertama, penurunannya produksi protein karena lahan yang digunakan untuk peternakan serta perkebunan diubah menjadi persawahan. Lalu yang kedua adalah penurunan keanekaragaman hayati. Hal ini masih berhubungan dengan alasan yang pertama karena diubahnya seluruh perkebunan atau jenis pertanian menjadi persawahan. Lalu yang ketiga adalah ketergantungannya dengan penggunaan pupuk yang pada masa tersebut masih banyak berupa dengan pupuk kimia. Lalu yang keempat adalah munculnya jenis hama baru yang resisten dengan pestisida yang sering digunakan. Dan yang lima dan yang paling terakhir adalah petani terlilit hutang karena mahalnya paket program pertanian. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.